Selamat pagi. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai merencanakan pengelolaan pengadaan dari proyek sewa komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai data gathering. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prilistia Putri sebagai tim dari proyek sewa komputer. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda sebagai pihak sponsor supaya Anda memiliki gambaran bagaimana tim membuat keputusan apakah pekerjaan tertentu itu dapat diselesaikan dengan baik oleh tim internal proyek itu sendiri ataukah perlu membeli dari sumber luar. Nah, data gathering. Telah kita ketahui bahwa tools dan teknik dalam merencanakan pengelolaan pengadaan itu ada 4. Yang pertama ada expert judgment, nah yang kedua itu ada data gathering, yang ketiga data analysis, dan yang keempat ada source selection. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai data gathering. Pada proyek sewa komputer itu sendiri, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk proses ini tidak hanya terbatas pada market research saja. Market research ini meliputi pemeriksaan kemampuan industri dan penjualan tertentu. Tim pengadaan dari proyek kami ini dapat memanfaatkan informasi yang telah diperoleh pada konferensi seperti meeting harian atau meeting rutin, kemudian ulasan-ulasan online, dan berbagai sumber untuk dapat mengidentifikasi kemampuan yang ada di pasar. Kemudian, tim kami juga dapat memperbaiki tujuan dari pengadaan khusus untuk memanfaatkan teknologi yang matang sambil menyeimbangkan risiko yang terkait dengan luasnya penjualan yang dapat menyediakan bahan atau layanan yang diinginkan. Pengadaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengadaan atau pembelian dari perangkat komputer itu sendiri, serta tools-tools tambahan yang dibutuhkan di dalam proyek sewa komputer ini, meliputi mouse mungkin, CPU, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, semuanya itu benar-benar direncanakan dengan baik dan matang, dan memerlukan pengadaan dari sumber luar, yaitu dari pihak vendor. Sebelumnya kita telah mengadakan seleksi vendor. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai data gathering. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Rutoni, akan menjelaskan atau membahas salah satu tools dan teknik dalam mengelola pengadaan atau procurement. Jadi salah satu cara dan yang paling mudah adalah menggunakan expert judgment. Apa sih expert judgment itu? Expert judgment itu didefinisikan sebagai penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian dalam bidang aplikasi, knowledge area, disiplin, industri, dan lain-lain yang sesuai dengan aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, untuk kasus kita, aktivitas yang sedang dilakukan adalah procurement atau pengadaan. Jadi, expert judgment yang akan kita gunakan atau expert yang akan kita panggil itu harus mempunyai skill yang berhubungan dengan procurement dan purchasing, lalu contract types dan contract dokumen, dan regulation dan compliance topics dalam pengadaan yang akan dilakukan. Dengan begitu, proses pengadaan yang akan dilakukan oleh organisasi kita akan terbantu oleh judgement dari para expert ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraya Khairunisa, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tools dan teknik pada Plan Procurement Management, yakni data analysis. Di sini, data analysis yang dimaksud adalah make or buy decision yang digunakan untuk menentukan apakah hasil proyek yang ditemukan dalam pernyataan ruang lingkup proyek dapat diselesaikan dengan baik oleh tim proyek atau harus dibeli dari sumber luar atau pihak ketiga. Di sini bisa terlihat terdapat grafik yang menjelaskan mengenai hubungan dari make or buy decision, di mana semakin tinggi risiko dan keuntungan atau kepentingan produk pada perusahaan, maka disarankan untuk memilih keputusan perusahaan untuk memproduksi produk secara in-house. Sebaliknya, jika risiko dan keuntungan atau kepentingan produk pada perusahaan semakin rendah, maka disarankan untuk melibatkan pihak ketiga dalam produksi produk tersebut. Keputusan yang dimaksud seperti ini itu memiliki beberapa pertimbangan dan perhitungan.
pada risiko dan keuntungan atau kepentingan produk pada perusahaan di sini. Di mana faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Terdapat 7 faktor. Yang pertama ada cost, di mana cost yang dimaksud di sini adalah manakah keputusan yang menyajikan total biaya terendah. Yang kedua, capacity, yang dimaksud di sini adalah apakah perusahaan memiliki kapasitas yang cukup untuk memproduksi secara internal atau pemasok dapat diandalkan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu expertise, yang dimaksud di sini adalah apakah perusahaan memiliki keahlian yang cukup untuk memproduksi secara internal, dan jika tidak, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan outsourcing ke pihak ketiga. Yang keempat adalah invested funds, yang dimaksud di sini adalah apakah perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk membeli peralatan untuk produksi internal. Dalam beberapa kasus, perusahaan merasa hasil produk dari outsourcing lebih baik, sehingga mereka juga harus memikirkan bagaimana mengalokasikan uang tunai untuk peralatan yang sudah ada ke kebutuhan yang lain. Yang selanjutnya ada bottleneck, yang dimaksud di sini adalah apakah outsourcing membantu meringankan beban perusahaan dan apakah itu worth it. Yang kemudian adalah dropshipping options, yang dimaksud di sini adalah apakah penawaran pihak ketiga untuk menyimpan barang di fasilitasnya dan mengirimkannya ke perusahaan saat dipesan itu worth it. Yang terakhir ada strategic importance, yang dimaksud di sini adalah seberapa pentingkah produk terhadap strategi perusahaan. Jika memang penting, dan jika memang kepentingannya termasuk tinggi, maka akan lebih baik jika perusahaan mempertahankan kontrol penuh dari produksi produk. Dan jika tidak, maka akan lebih mudah dialihkan ke pemasok. Kemudian dari faktor-faktor yang sudah disebutkan di sini, tentunya memiliki perhitungan dan uji kelayakan dengan menggunakan alat-alat keuangan yang sudah kita ketahui dalam project management, yakni sebagai berikut. Terdapat 5. Yang pertama ada return on investment atau ROI, di mana jika ROI salah satu keputusan bisa make atau buy semakin besar, maka kemungkinan keputusan tersebut terpilih akan semakin besar. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR, di mana jika IRR salah satu keputusan memiliki nilai lebih tinggi, maka kemungkinan keputusan tersebut merupakan yang terbaik akan semakin besar. Kemudian ada discounted cash flow atau DCF, di mana jika DCF salah satu keputusan berada di atas biaya investasi saat ini dan lebih tinggi dari keputusan yang lainnya, maka kemungkinan keputusan tersebut terpilih akan semakin besar. Kemudian ada net present value, di mana jika NPV salah satu keputusan bernilai positif, maka kemungkinan keputusan tersebut terpilih akan semakin besar. Yang terakhir ada benefit or cost analysis, di mana jika BCA salah satu keputusan berada di atas cost dan lebih tinggi dari keputusan yang lain, maka kemungkinan keputusan tersebut terpilih akan semakin besar. Jika tidak, perusahaan dapat membuat penyesuaian terlebih dahulu pada keputusan, seperti menambah manfaat atau mengurangi biaya, dan jika tetap tidak memungkinkan, maka perusahaan disarankan untuk menghindari keputusan tersebut. Maksud dari tetap tidak memungkinkan di sini adalah bahkan jika setelah dilakukan penyesuaian, keputusan hasil BCA dari keputusan tersebut itu masih di bawah dari keputusan yang lain. Nah, kalau seperti itu ya, maka perusahaan disarankan untuk menghindari keputusan tersebut. Sekian penjelasan dari data analysis make or buy decision dalam tools dan teknik plan procurement management. Untuk informasi lebih lanjut bisa dibaca di dokumen yang sudah kami lampirkan linknya. Dalam dokumen tersebut juga terdapat informasi mengenai tools dan teknik, perbedaan dari tools dan teknik dari plan procurement management lainnya, sehingga Anda bisa mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaannya dan bisa memberikan pengertian lebih dan keputusan mengenai plan procurement management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Mana Belaswandi, NNP 05218445x33 dari tim merencanakan pengelolaan pengadaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tools and teknik dari merencanakan pengelolaan pengadaan, yaitu source selection dari proyek sewa komputer. Source selection sendiri adalah menarik penjual untuk menginvestasikan sejumlah besar waktu dan sumber daya. Tujuannya adalah sebagai sumber informasi kepada investor bagaimana mereka akan dievaluasi oleh tim proyek. Di sini source selection memiliki 6 metode. Yang pertama adalah least cost. Metode ini digunakan untuk mencari biaya terendah untuk pengadaan yang bersifat rutin. Kemudian yang kedua adalah quantification only. Quantification only mengharuskan pembeli membuat daftar pendek dan memilih penawar atau investor dengan kredibilitas, kualifikasi, pengalaman, keahlian, bidang spesialisasi yang terbaik, dan referensi. Kemudian yang ketiga adalah quality and cost base. Di sini dalam quality and cost base, kualitas dapat dijadikan patokan dibandingkan dengan biaya.
Kemudian yang keempat adalah quality based and highest technical proposal score. Di sini investor yang terpilih akan diminta mengajukan proposal dan bernegosiasi jika proposal dapat diterima. Dalam quality based and highest technical proposal ini akan ditemukan investor lebih dari satu, sehingga pembeli memilih salah satu dari investor tersebut untuk mengajukan proposal dan bernegosiasi jika proposal tersebut dapat diterima oleh pembeli. Kemudian yang kelima adalah sole source. Di sini pembeli menunjuk investor tunggal untuk mengirim proposal dan bernegosiasi. Bedanya dengan quality based and or highest technical proposal score, di sini dalam sole source pembeli hanya menunjuk investor tunggal atau investor yang menawarkan hanya terdapat satu investor yang menawarkan produk kepada pembeli. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah mengenai fixed budget. Metode fixed budget ini mengharuskan pembeli melakukan transparansi biaya tetap kepada investor, sehingga investor dapat menyesuaikan dengan anggaran tersebut. Berikut adalah mengenai tools and teknik dalam mengelola perencanaan pengadaan dari proyek sewa komputer. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.